Halo, hari ini saya akan membahas terkait dengan Human Capital Blueprint, a roadmap to unleash human potential and driving business result. Nah, dalam kehidupan kadang-kadang semua orang kan pasti ingin yang namanya sukses. Sukses dalam diri seseorang itu ada kadarnya, ada tingkatannya. Kadang kita ngerasa kesuksesan orang itu sukses. Oh, ternyata dia ngerasa belum sukses juga. Bahkan dalam ungkapannya ada yang menyatakan bahwa success is a journey, not a destination. Jadi sukses itu adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan. Nah, begitu juga dengan organisasi. Kadang-kadang organisasi pengen sukses, tapi nggak tahu nih apa yang harus dilakukan, langkah-langkahnya, directionnya, kemudian bagaimana caranya untuk mencapai yang namanya kesuksesan tersebut. Nah, dalam program kali ini, Dunamis akan sedikit menjelaskan terkait dengan Human Capital Blueprint. Bagaimana sih cara organisasi untuk mengeksekusi strategi organisasi agar organisasi ini mencapai yang namanya tujuan bisnis organisasi. Idealnya, untuk mencapai yang namanya kesuksesan tadi, nih kita berangkat, kita harus tahu dulu apa yang menjadi business contents atau business contact yang di luar sana lagi trennya apa sih. Kemudian kebutuhan stakeholder apa. Ketika kita udah tahu, nggak semua hal itu kita perlu serve dari kebutuhan stakeholder. Kita harus pilih mana yang kita mau serve. Nah, ketika ini kita udah pilih, kita selaraskan ke dalamnya melalui business content di organisasi, melalui visi, misi, kemudian strategi, dan juga nilai-nilai di organisasi. Ketika kita udah menselaraskan komponen di dalam organisasi ini, kita selaraskan yang namanya kapabilitas di organisasi. Ada execution, bagaimana program, bagaimana rencana yang ada di organisasi ini dieksekusi dengan baik. Kemudian ada leadership, ada sistem, proses, dan teknologi, dan ada satu hal kapabilitas yang perlu ada di organisasi, yaitu pengelolaan sumber daya manusia atau Human Capital Management System. Nah, kenapa nih Human Capital Management System ini menjadi salah satu sistem penting yang perlu ada? Karena orang-orang yang ada di organisasi inilah yang bisa mendrive yang namanya kesuksesan di organisasi, yang bisa mendatangkan yang namanya bisnis bagi organisasi. Apa aja komponennya untuk pengelolaan sumber daya manusia ini? Kita mengelola ada 3 hal sih sebenarnya di situ. Yang pertama adalah dari sisi strategic human capitalnya, kemudian dari sisi prosesnya, dan 2 hal ini dibantu oleh dari sisi teknologinya seperti apa sih? Dari sisi human capital strategik ini kita mulai membahas terkait dengan bagaimana kita menyusun struktur organisasi yang selaras dengan strategi organisasi. Kemudian dari struktur ini bagaimana dilengkapi nih orang-orangnya, memenuhi requirement nggak dari struktur organisasi ini. Kemudian ada kompetensi, kemudian bagaimana juga orang berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ada di organisasi, dan rencananya seperti apa sih. Nah, ketika kita mengelola yang namanya strategic human capital ini, prosesnya itu nanti akan gampang. Prosesnya akan gampang dari sisi rekrutmen, dari sisi learningnya, kemudian dari sisi performance management system, industrial relation, dan yang terakhir kita berbicara tentang bagaimana kita mereward orang, kemudian bagaimana nih kita memetakan siapa yang menjadi talenta di organisasi kita, dan bagaimana kita mengelola karir mereka. Nah, ini yang akan dituangkan untuk menjadi komponen dari penyusunan HC Blueprint itu sendiri. Ya, jadi HC Blueprint itu adalah merupakan direction, tujuan, langkah-langkah kita bagaimana nih semua orang berperan untuk mencapai yang namanya tujuan organisasi. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang kita perlu atau kita harus punya nggak sih terkait dengan HC Blueprint? Kemudian dampaknya atau risikonya apa ketika organisasi nggak punya HC Blueprint? Tentu itu mungkin yang menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Jadi kadang-kadang di organisasi juga atau kadang-kadang terjadi di luaran sana bahwa pengelola sumber daya manusia itu ngerasa semua ini perlu. Nah, semua perlu, semua dilakukan. Yang semua dilakukan, semua ayo aja nih ceritanya. Semua ayo aja. Kemudian lagi tren di luaran sana apa, ayo aja, padahal itu belum tentu dibutuhkan di organisasi. Jadi kita perlu tahu dulu directionnya apa, langkah-langkahnya apa, bagaimana caranya nih untuk mengelola yang namanya inisiatif pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri. Ya, jadi kenapa kita akhirnya perlu blueprint? Yaitu kita menjadi
direction untuk menuju sasaran organisasi. Peran dari sumber daya manusia itu apa sih? Itu peta yang kita butuhkan ketika kita menyusun yang namanya blueprint itu sendiri. Resikonya apa? Resikonya kalau kita tidak punya petanya tadi, kita tidak punya arahnya tadi, organisasi akan mengelola segala sesuatu itu scattered aja, nggak terarah, nggak selaras akhirnya. Ini mau, itu mau. Nah, kita ingin semuanya itu menjadi suatu keselarasan dalam pengelolaan sumber daya manusia, dan akhirnya peran pengelola SDM, peran pimpinan, peran karyawan dalam mewujudkan yang namanya inisiatif pengelolaan sumber daya manusia itu tercapai. Melalui apa? Melalui Human Capital Blueprint yang komprehensif. Terima kasih.